Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto tengah gencar-gencarnya mengatasi kasus korupsi di Indonesia. Namun ternyata meskipun niat baik dan mulia dari Pak Presiden Prabowo Subianto itu diterima sebagian besar rakyat Indonesia, namun faktanya masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Terbukti rekan-rekan pada saat ini drama penahanan Hasto oleh KPK masih berlanjut. PDI Perjuangan yang sebenarnya partai Hasto seolah merasa Hasto benar-benar tidak bersalah dalam kasus ini. Hasto pun bertindak seolah korban, padahal dirinya sudah jelas-jelas pelaku. Bahkan dirinya memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pelarian Harun Masiku. Harun Masiku yang sudah lama buron oleh KPK ternyata ada sangkut pautnya dengan sekjen partai tersebut. Bahkan Hasto Kristianto sudah ditetapkan menjadi tersangka dan pada saat ini tengah ditahan. Gugatan pra peradilannya pun digugurkan oleh pengadilan. Dan tentu saja ini ada adegan-adegan nangis jilid 2. Rekan-rekan, pada saat ini memang kita dihadapkan dengan situasi dilematis politik yang sangat-sangat luar biasa. Di satu sisi, Pak Prabowo sedang all out dalam mengatasi kasus korupsi. KPK, Kejaksaan Agung, TNI Polri tengah berjuang sekeras mungkin untuk mengatasi hama-hama korupsi di Indonesia. Di satu sisi yang lain, kita mendengar bagaimana statement dan narasi-narasi yang disampaikan oleh kubu Hasto seolah penahanannya adalah pesanan politik, atau dengan kata lain, penahanan Hasto adalah pesanan politik dari pihak-pihak yang memang tidak suka dengan sikapnya yang selalu mengkritik Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Sebenarnya ini tidak nyambung ya alasannya, karena kan penahanan Hasto terjadi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Lalu kenapa Hasto seolah tiada bosannya untuk bisa dibilang menyerang secara terus-menerus Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi pada saat ini tengah menotis dan Pak Jokowi mengatakan, memberikan ultimatum bahwa sebenarnya saya sering mengalah, saya sering diam, tapi Anda terus memfitnah saya. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat-sangat menakutkan dari Pak Jokowi, dan kita lihat bagaimana endingnya. Siapa yang akan terjungkal dari pergolakan politik ini? Apakah PDI Perjuangan, Megawati, dan Hasto, atau justru Pak Jokowi? Pada situasi saat ini, Pak Presiden Prabowo Subianto serta jajaran hukumnya hanya melaksanakan konsensus hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Pak Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk segera mengatasi kasus korupsi, usut tuntas dan seret pelakunya, termasuk kawan maupun lawan rekan-rekan. Wah, tapi saya rasa Pak Presiden Prabowo Subianto hanya berfokus kepada lawan-lawan politiknya saja. Tidak begitu rekan-rekan. Terbukti kasus terbaru Bank BJB menyeret ex-gubernur Ridwan Kamil, yang tentu saja kita tahu Ridwan mendukung Pak Prabowo kok, tapi tidak luput dari penggeledahan KPK, artinya tidak ada yang kuat di mata hukum. Itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo di awal sidang kabinet. Di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Jika memang ada yang bersalah, tentu saja harus bertanggung jawab. Namun kita melihat kembali lagi ke poin utama terkait kasus Hasto. Kenapa kok kasus Hasto terkesan dibela habis-habisan? Sampai-sampai Ketua Umum telah melakukan pidato khusus yang mengatakan akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Ada apa di balik ini semua? Mungkinkah Hasto sebenarnya menyimpan bukti-bukti skandal pejabat atau petinggi dari partai PDI Perjuangan, atau justru ada bukti-bukti lain yang memang mengharuskan Hasto tidak ditahan dan tidak boleh diperiksa atau digeledah oleh KPK. Bagaimana menurut rekan-rekan? Tapi langsung kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya. Tidak mau tunduk, tidak mau menyerah, apapun jalannya, karena merasa punya keyakinan tidak terlibat dengan kasus Harun Masiku, tetap kritis. Oke. Itu. Mas Agung, kalau melihat Mas ini, Bre, boleh saya respon soal kasus Kalimantan Barat dan Oke, juga silakan. Mulan Jamila ya. Di dua kasus itu, caleg yang kemudian di atas dari yang memperoleh suara terbanyak, Mulan Jamila kan melompati 2. Jangan lupa,
2 caleg di atasnya diberhentikan oleh partai. Termasuk juga kasus Kalimantan Barat. Sementara kasus di Dapil Sumsel 1 ini, Reski Aprilia tidak pernah diberhentikan oleh partai. Jadi dalam situasi sama-sama semua yang di atas Harun Masiku itu masih memenuhi syarat. Jadi ada situasi hukum yang tidak sama antara kasus Kalimantan Barat, lalu kasus Mulan Jamila dan kasus Harun Jangan Masiku. lupa Mbak, kasus Jamila itu ada putusan pengadilan PT UN yang Betul, menggugat Jakarta putusan Selatan. DPP. Ada putusan Gitu kan? PN Jakarta Selatan. Jadi, tapi caleg yang di atas si Mulan Jamila itu diberhentikan kami oleh lebih partai. lebih memilih tidak memberhentikan anggota kami secara tidak terhormat hanya karena berebutan suara. Karena kami punya mekanisme penilaian sendiri dalam internal partai. Tidak semua yang namanya dapat suara, kalau ada laporan di Mahkamah Partai, misalnya ada upaya untuk menyalahgunakan, memasukkan suara partai menjadi suara pribadi dia, di PDI Perjuangan tegas, pasti akan melakukan pergeseran pemilihan. Jadi dalam internal mekanisme partai itu ada mekanisme sendiri, dengan segala hormat Mbak Titi. Ya, makanya kemudian KPU, Mas Guntur tidak bisa mengikuti surat itu. Karena kan KPU harus melakukan penggantian caleg terpilih. Jadi situasinya pada waktu itu belum PAW. Karena dalam situasi yang pertama kejadian untuk mengganti caleg terpilih. Tidak bisa mengganti caleg terpilih kalau caleg-caleg di atasnya masih memenuhi syarat dan tidak dipecat oleh partai. Ketentuan perundang-undangannya begitu. Dan Undang-Undang MD3 juga mengatur penggantian atau PAW itu hanya bisa dengan sekian kriteria. Tidak ada alasan kalau misalnya caleg yang masih memenuhi syarat digantikan oleh caleg dengan suara terbanyak yang jauh lebih rendah. Jadi situasi hukumnya memang seperti itu pada waktu itu. Oke, bagaimana? Gampang bagi mereka adalah Jokowi. Ya. Karena logikanya menjadi nyambung semua. Jokowi adalah orang yang semula kadernya PDIP, mengkhianati PDIP, keluar dari PDIP, tidak keluar-keluar, tapi karena itu harus dipecat, dan segera setelah dia dipecat, terjadilah kasus ini. Bahkan barangkali timingnya memang mereka sudah perkirakan. Kenapa harus dinyatakan dipecat sekarang? Itu adalah karena mereka sudah tahu bahwa kira-kira kapan akan dinyatakan sebagai tersangka. Sebelum dinyatakan tersangka, sudah keluar cerita bahwa dia dipecat. Sehingga sangat masuk di akal cerita Anda tadi. Gara-gara dipecat, ya, Jokowi membalas, mengerahkan KPK untuk mentersangkakan Hasto. Menurut saya semua ini di-create, diciptakan karena informasi yang sepotong-sepotong itu sudah mereka miliki dan mereka harus rajut menjadi sebuah grand narasi yang masuk akal. Ya. Dan karena itulah sekarang mereka berulang-ulang mengatakan ini politisasi, ini kebencian Jokowi. Come on, Jokowi itu sekarang ngapain sih? Sedemikian powerful apa sih dia sehingga dia bisa mengarahkan ini semua? Tapi ya kembali ke tadi. Menurut saya sekarang ini kembali membuktikan bahwa semua cerita yang kita kenal dulu itu sekarang menjadi sangat masuk di akal, ya, bahwa ini dimulai 4 tahun yang lalu ketika PDIP meminta agar Harun Masiku itulah yang menjadi seorang anggota Harun Masiku ya untuk menjadi seorang anggota DPR, dan untuk itu mereka keluar duit sampai mungkin 800 atau mungkin lebih dari 1 miliar. Harunnya. Nah, saya duga Harunnya ini kan bukan orang kaya raya, bro. Oke. Kan itu pertanyaan saya. Kalau dia kan digambarkan sebagai sekedar lawyer, dan ingat loh, dia itu cuma calon nomor 4, ya. Jadi nomor 5 bahkan. Jadi 1 itu adalah si adiknya Taufik Kemas, nomor 2 Aprilia yang Anda sebut, masih ada 3 orang lagi di luar itu, baru dia paling bawah. So how powerful was he at that time? Sehingga harus dia yang naik. Sehingga menurut saya memang masuk di akal bahwa itu diperintahkan oleh pimpinan PDIP. Karena memang cerita yang beredar adalah itu diputuskan dalam sebuah rapat PDIP bahwa Harun Masiku harus naik menjadi anggota DPR. Dan ketika itu ternyata ditolak oleh, waktu itu KPU-nya masih oke lah, masih mengatakan bahwa nggak boleh dong yang orang nomor 1 di daerah Anda itu cuma orang nomor 2-nya ada Bu Aprilia dengan angka sekian. Harun Masiku itu angkanya kalau nggak salah cuma 4.000, Mas Ahal. 4.000 suara. Dia yang naik. Ya. Jadi ada sesuatu yang ada yang visi ya. Ada yang visi, bau amis ya. Apa ini? Ini sebuah desain yang harus dibongkar memang. Harus ketemu Harun Masikunya, dan Harun Masikunya harus. Lagi-lagi tuduhan datang dari PDI Perjuangan yang mengatakan Bapak Jokowi ya mengutus orang PDI Perjuangan untuk mencabut dipecatnya seorang Bapak Jokowi.
yang diisukan Bapak Jokowi ingin lagi kembali ke PDI Perjuangan. Nggak salah tuh ya. Ya Pak, intinya gini lah ya, jangan main-main fitnah ya. Bapak Jokowi itu udah cukup difitnah kalian. Oke, sampai difitnah mau kembali ke PDI Perjuangan. Mau ngapain? Hah? Ngapain ke PDI Perjuangan? Bapak Jokowi mau bikin partai sendiri pun itu jauh lebih kuat daripada PDI Perjuangan. Ingat itu. Jadi saran saya ya Banteng, lebih baik kamu itu fokus dengan partaimu sendiri, perbaiki isi di dalam partaimu ya. Ibu Megawati yang saya hormati, tolong ya, Anda menjadi contoh dan didik kader-kader Anda itu yang sering menyerang Bapak Jokowi dengan fitnahan-fitnahan. Kalau mau partai Anda bertahan ya, karena kalau nantinya Bapak Jokowi bikin partai ya tahu sendirilah ya, ya seperti itulah ya. Udah cukup lah dengan fitnah-fitnahan. Masa sekelas Banteng PDI kok mainnya fitnah kotor terus. Mengapa Pak Prabowo setiap dalam pidatonya selalu mengatakan saya siap mati untuk melawan korupsi? Ya, itu tuh kenapa? Jadi kita bahas ya. Jadi gini, berkali-kali ya Pak Prabowo selalu bilang saya siap mati. Kesannya itu ya, kesannya bagi orang yang tidak paham itu omon-omon memang dan terlalu lebay mungkin. Ya, tapi seorang presiden ketika dia mengatakan itu artinya sangat dalam ya. Jadi artinya apa? Yang pertama, mafia yang sudah mengakar ya oligarki itu kan bekerja sama dengan partai ya, melalui pejabat-pejabat atau birokrat. Itu kita katakan semua mafia ya, itu yang mengakar dan luar biasa ya, yang korupsinya gila-gilaan, yang melakukan pungutan gila-gilaan, itu memiliki kekuatan yang gak sembarangan. Karena apa? Di balik mereka adalah partai, ada oknum-oknum organisasi bersenjata ya kayak Polri dan TNI juga gitu ya. Jadi nggak mudah gitu ya. Nah, nggak mungkin seorang presiden itu lebay ngomong selalu siap mati. Emang kenyataannya Pak Prabowo itu diincar karena sekarang dengan cara efisiensi itu banyak yang terganggu ya, yang biasanya mereka mudah ya merampok ya bersama ya, sekarang digoyang, dibongkar itu semua ya. Tentu saja mereka akan melawan ya. Ini yang sebenarnya sama-sama kita harus pahamin. Jadi itu bukan sesuatu yang lebay. Pak Prabowo itu memberikan ya kepada masyarakat ya informasi bahwa ini ada pertarungan yang sesungguhnya. Jadi kita kasih dukungan lah Pak Prabowo, kita doakan sama-sama jangan sampai Pak Prabowo di tengah jalan dihajar sama orang-orang itu, gitu ya. Kalian sudah lihat berita viral belum nih? Foto ini yang lagi viral sekarang, seorang anak bernama Veronica Duterte. Ini yang dipeluk adalah bapaknya yang waktu menjabat sebagai presiden menghukum metong para pengedar narkoba gitu ya. Dan pada akhirnya ada beberapa yang protes dengan beralaskan itu melanggar HAM begitu cenah. Padahal mayoritas rakyatnya sangat setuju atas kepemimpinan bapaknya, di mana yang bertindak tegas atas narkoba gitu loh. Untuk generasi selanjutnya, nggak ada ampun namanya buat pengedar narkoba, bener banget. Gue sebagai rakyat Indonesia juga setuju. Ini adalah seorang anak yang membela orang tuanya, bukan lagi membela presiden gitu kan. Yang dia tahu keputusan bapaknya adalah untuk menyelamatkan generasi berikutnya. Orang yang tidak setuju dengan keputusan bapaknya, ya pasti orang-orang yang terlibat narkoboy, entah itu pengedarnya, kurirnya, atau pemakainya, siapa lagi ya. Gue langsung kebayang seandainya someday ya kan Prabowo presiden kita ini kan sudah ancang-ancang begitu kan, kayak semua rakyat tuh setuju kalau ada hukuman metong buat para korupsi begitu ya, buat para koruptor gitu. Terus kan pasti nggak mungkin enggak ada segelintiran orang atau rakyat yang nggak setuju turun ke jalan demo seperti sebelum-belumnya gitu kan. Sekarang kita pikir aja pakai logika, yang berdemo dan tidak setuju itu siapa lagi ya kan, kalau nggak pejabat yang koruptor itu pelakunya atau anak-anak pelakunya ya kan. Anak-anak koruptor itu disuruh turun ke jalan pura-pura mengatasnamakan rakyat, nggak setuju kalau dihukum mati melanggar HAM. Ya siapa lagi yang protes kalau bukan pelaku koruptornya atau keluarganya atau yang menikmati hasil dari uang korupsi itu? Sudah jelas. So itu juga yang akan kami lakukan sebagai anaknya Prabowo. Nah, gue bukan anak secara biologis, tapi gue menganggap dia bapak gue gitu karena gue juga gak punya bapak dan dia presiden gue. Ya apa salahnya gue nganggap dia bapak gue.
gue akan membela dia. Seandainya someday dia mengeluarkan hukuman metong untuk koruptor, ada yang turun protes bilang itu melanggar HAM. Gak ada kata HAM untuk para koruptor dengan sadar menggelapkan uang negara untuk mengayakan diri dia sendiri. Di saat dia menikmatin hasilnya, dia tidak memikirkan nyawa orang lain. Kenapa kita harus memikirkan nyawa dia? Itu intinya. Jangan pernah takut. Kita sebagai pembela kebenaran, jangan percaya dengan tampilan orang. Kenapa Lucifer sekarang nyamar jadi manusia kayak kita? Apa buktinya? Ya kan bulan puasa katanya Syaiton dikurung. Buktinya masih banyak yang berbuat jahat. Berarti kan selama ini memfitnah Syaiton yang membisikkan mereka, padahal mereka Syaitonnya. Tapi tampilan mereka biasanya seperti orang memuja Tuhan. Nah, pastiin zaman sekarang mereka penampilannya adalah Lucifer yang lagi menyamar. Hati-hati. Seperti berita yang kita lihat sekarang ya kan. Mereka justru pemilik tempat prostitusi, punya klub malam, tempat diskotik, udah jadi rahasia umum, bisnis lendir di mana-mana.